Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita ada di tanggal 27 April. Seperti biasa, kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Di perdagangan kemarin, kita udah dapat beberapa data yang cukup penting. Salah satunya adalah data soal pemesanan barang tahan lama inti untuk Amerika Serikat. Hasilnya positif, teman-teman. Kemudian juga ada data soal inventory minyak mentah. Kemarin juga bisa dibilang datanya cukup positif. Hari ini itu ada news soal PDB untuk Amerika Serikat. Ini akan sangat-sangat penting ya. Setelah sebelumnya kita tahu dari PDB Amerika Serikat itu mengalami penurunan, kemerosotan teman-teman. Dan sekarang kalau kita lihat dari perkiraannya juga masih bakalan tetap turun sampai ke 2%-nya, ke poin 2%-nya. Kemudian juga ada klaim pengangguran awal buat hari ini dan penjualan rumah tertunda. Itu beberapa news mungkin yang cukup berpengaruh terhadap market, khususnya market US dollar atau market forex. Dari beberapa news hari ini itu ada berita soal ini, ada sebuah project ya yang namanya Ordinal Finance. Dia akhirnya exit scam, teman-teman. Ini dilansir dari Certix, salah satu media atau salah satu auditor yang ada di market kripto ya. Jadi akhirnya satu perusahaan DeFi atau platform DeFi akhirnya ragul, akhirnya keluar exit teman-teman, dan kriptonya itu drop sampai 73%. Investor dirugikan sekitar 1284, sorry, 1287 holder ya yang akhirnya menderita kerugian karena aksi daripada scam ini, teman-teman. Dan ini tentunya membuat kita sebagai para investor itu harus berhati-hati dalam hal menginvestasikan dana kita. Jangan asal beli koin, beneran deh. Itu sangat-sangat tindakan yang tidak begitu bijak kalau teman-teman hanya sekedar beli koin mendengar isu-isu daripada para YouTuber atau influencer lain. Nah, itu tanpa teman-teman melakukan research dan itu berakibat bisa sangat-sangat fatal. Dari berita yang lain ada berita dari ini ya, ada 19 anggota baru yang sudah mendaftarkan diri mereka ke Bridge, teman-teman. Jadi dia join dengan 5 negara besar yang sebelumnya membuat mata uang baru untuk menggantikan dominasi daripada US dollar. Sekarang udah 19 orang yang ikutan nih, pengen join. Jadi ya, ini merupakan kegiatan juga yang dapat mengakibatkan dominasi daripada US dollar semakin lama semakin menurun. Jadi itu teman-teman. Dari berita yang lain ada datang dari Ted Cruz yang merupakan seorang senator Amerika Serikat ya. Dia mengatakan incredibly bullish untuk Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin dia prediksi bakalan sangat-sangat bullish buat kedepannya. Jadi dia menyarankan untuk buy the dip. Bahkan dia kasih tanggalnya, teman-teman. Bukan tanggal tapi harganya ya, sekitar 30 ribuan. Di harga 30 ribuan itu masih termasuk buy the dip, teman-teman, buat Bitcoin. Jadi ini sebuah dukungan mungkin ya dari senator Amerika Serikat, which is good. Semoga dukungannya kembali bakalan semakin datang lebih banyak untuk market crypto sehingga market bisa ngangkat sampai 100 ribu US dollar. Ya, kita harapkan seperti itu. Kemarin ada sedikit gonjang-ganjing berita ya, terutama soal krisis perbankan di Amerika Serikat. Kemarin saham First Republic Bank itu anjlok 50% dalam sehari, teman-teman, sehari perdagangan. Ini mungkin kembali lanjutan daripada kasus beruntun yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, bagaimana Silicon Valley Bank, Signature Bank yang kemarin sudah pada collapse juga. Sekarang satu bank lagi yaitu First Republic Bank akhirnya harus anjlok. Jadi masih belum terlalu jelas ini ada apa sebenarnya, tapi yang pasti adalah ada klien yang melakukan penarikan dana besar-besaran. Jadi ini kasusnya mirip seperti Silicon Valley Bank di mana orang-orang pada panik. Ini perbankan katanya mau masalah bla 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 bla, orang-orang panik, tiba-tiba terjadi penarikan dana besar-besaran. Ini tentunya berbahaya sama likuidasi terhadap para perbankan karena kan mereka nggak cuma nyimpan uang itu di bank
terus nggak diapa-apain. Tentunya mereka para perbankan ini bisa saja menginvestasikan aset-aset tersebut ke instrumen-instrumen investasi lain, teman-teman. Kalau terjadi penarikan dana seperti ini kan mereka belum sempat buat mencairin dana-dana investasi yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Ini bisa menimbulkan yang namanya masalah lah bisa dibilang dari dalam internal perbankan itu sendiri. Lalu dari berita yang lain ada berita ya, ada rumor atau news-news kabar-kabar ya, kabar-kabar angin gitu perihal aktivitas daripada wallet milik dari Mongox. Mongox adalah salah satu bursa exchange yang besar pada masanya dan akhirnya mengalami kolaps. Jadi sekarang mereka berencana buat mengembalikan lagi dana-dana para investor yang sudah sempat mengendap di Mongox selama 8 tahun lebih kalau nggak salah. Dan sekarang ya ini ada berita soal adanya pergerakan daripada wallet-wallet tersebut, teman-teman, menyebabkan market kemarin sedikit terkoreksi. Jadi kalau kita lihat untuk market hari ini, teman-teman, Bitcoin dapat sedikit tekanan ya, lumayan signifikan setelah asik-asiknya Bitcoin berada di kisaran 30.000, malah kena dump. Jadi market drop lumayan signifikan ke 28.200 something, teman-teman. Lalu gimana untuk posisi Bitcoin? Apakah Bitcoin masih bagus posisinya atau enggak? Jadi kalau kita lihat dari pergerakan hari ini, Bitcoin balik lagi ke 28.200 dan saya pribadi masih melakukan DCA ya. Bahkan ketika dia turun ke 28.000, saya cicil beli, teman-teman. Tapi saya sendiri nggak terlalu khawatir terhadap pergerakan Bitcoin. Kenapa Bitcoin kemarin bisa naik? Ya menurut saya itu adalah sesuatu hal yang wajar buat retrace sebentar. Setelah sebelumnya kan Bitcoin ini dapat tekanan lumayan signifikan nih dari kisaran 1.000 terus turun sampai dengan 27.000. Masa sih nggak ada fase retrace? Pasti dia akan ambil nafas dulu ke atas kemudian turun lagi. Makanya saya nggak terlalu gimana-gimana di perdagangan kemarin juga, saya nggak terlalu FOMO-in ya. karena karena ya khawatir memang Bitcoin pasti bakalan koreksi kembali setelah setelah kenaikan yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari perdagangan kemarin, Bitcoin itu sebenarnya sempat naik bagus ke 30.000, angka yang menurut saya sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kalau kita cek, teman-teman, ini kita pakai Fibonacci retracement, kita tarik dari swing high ke swing low di bawahnya, maka kita akan dapat sebenarnya area sekitaran 29 ribuan something, itu menjadi level Fibo 61,8, which itu adalah golden ratio. Tapi yang di luar ekspektasi adalah Bitcoin justru naiknya lebih tinggi bahkan sampai ke 30.000. Ini menimbulkan ekspektasi berlebihan terhadap market. Oh, jangan-jangan Bitcoin bakalan naik. Tapi tentu saja kalau kita lihat dari posisi pergerakan MACD di perdagangan kemarin itu masih dalam histobar merah, yang mana artinya masih dalam posisi terkoreksi. So, kalau Bitcoin naik kemudian dari di bawah turun, itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita pungkiri bahwa sebenarnya seller itu masih cukup kuat di market. Jadi kesempatan tuh kemarin mereka dapat jualan lagi di kisaran 30 ribuan. Ya, sabar dulu buat teman-teman yang mungkin ada FOMO kemarin, makanya ketika Bitcoin turun ya saya bilang DCE aja. Dia lagi berada di kisaran 27.000 DCE. Jangan ketika harganya udah naik baru teman-teman kejar. Jadi ya sekarang harganya turun lagi, teman-teman. Lalu gimana? Apakah kalian punya planning buat DCE di harga sekarang atau enggak? Ya itu balik lagi ke teman-teman. Kita akan lihat dia di time frame 4 jam aja ya. Pergerakan Bitcoin di time frame 4 jam sebenarnya sangat bagus. Setelah Bitcoin berhasil keluar dari triangle ini, dia langsung nge-pump sangat signifikan naik sampai 30 ribuan. Tapi ternyata di level tersebut ada beberapa news atau mungkin sentimen negatif. Yang pertama sih yang aku lihat adalah sentimen dari Mt. Gox tadi, dan yang kedua adalah krisisnya perbankan ini, teman-teman. Jadi itu beberapa sentimen yang cukup berdampak mungkin terhadap pergerakan dari Bitcoin. By the way, kemarin volume perdagangannya cukup bagus, cukup tinggi ya, teman-teman. Bitcoin dibawa naik, ternyata setelah itu ada bantingan, ada selling yang juga cukup signifikan dan membuat Bitcoin drop sampai 27.200 something kemarin, tapi sekarang udah berhasil rebound lagi ke kisaran 28.200.
Ya baguslah buat teman-teman yang mungkin ketinggalan buat DCA, masih ada peluang teman-teman. Tapi bagi saya seperti ini ya. Bitcoin ini masih saya curigai bergerak di dalam sebuah corrective wave. Jadi kalau teman-teman suka menggunakan yang namanya elite wave, ini kemungkinan adalah, sorry, mungkin ini kita pakai ini aja. Ini kemungkinan adalah wave E-nya, wave B. Sekarang kita berpeluang untuk lanjut koreksi lagi ke wave C, teman-teman. Wave C-nya di mana mungkin indikasi pertama itu ada di kisaran 26.600. Saya masih cukup yakin kalau Bitcoin masih punya peluang buat ke harga itu. Entah itu beberapa hari ke depan atau mungkin sampai menunggu bulan Mei ya. Bisa aja Bitcoin bakalan kembali menuju ke area tersebut, atau mungkin kemungkinan yang lebih buruk Bitcoin bisa turun ke 25 ribuan. Tapi anyway, yang namanya analisa itu nggak selalu bisa diandalkan 100% teman-teman. Pasti ada probability analisa tersebut bisa terjadi, ada juga probability-nya tidak terjadi. Jadi yang menentukan market itu sebenarnya adalah ya market itu sendiri, penawaran dan juga permintaan. Kalau buat pergerakan harga yang sudah cukup diskon seperti sekarang ini, mungkin kalau kita cicil di harga 27.000 atau 28.000 ini masih terbilang oke kalau pertimbangan saya ya. Ketimbang kita harus melihat harganya drop turun lebih dalam lagi, teman-teman. Nah, itu udah menjadi sesuatu yang melewatkan peluang namanya. Jadi kalau cara aman saya sih ya di sini aja, nggak perlu terlalu dipikirin ini Bitcoin udah bottom atau belum. Jadi kalau udah dapat diskon, ya barangkali nanti harganya kembali naik ya kita nggak sia-sia juga belinya teman-teman. Itu sih beberapa kesempatan yang mungkin bisa terjadi buat sekarang. Kalau dari pergerakan sendiri, ini Bitcoin udah mulai ketahan, mungkin kita akan dapat sedikit pergerakan sideways dulu untuk beberapa waktu ya. Karena memang ini masih shock karena tekanan seller, sepertinya seller nggak akan mengambil inisiatif jual dulu jangka pendek. Paling kita dikasih nafas dulu, sideways dulu, kemudian kalau dia mau bawa turun lagi ya mungkin dibawa turun lagi. Kalau dia dibawa naik ya bisa jadi juga seperti itu karena buat market sendiri hari ini itu agak sulit buat kita compare. Pertama dari indeks dolar yang bergerak tidak sinkron, kemudian S&P 500 juga bergeraknya sendiri, emas dan juga Bitcoin juga bergerak sendiri. Jadi semuanya ini bergerak sendiri-sendiri nih. Biasanya kan ada sinkronisasi, ada apa ya, sebuah keterkaitan lah antara indeks dolar dan juga Bitcoin. Tapi belakangan mereka bergerak sendiri-sendiri teman-teman. Jadi gitu aja karena memang market anomali ya. Kita nggak tahu pasti arahnya kemana, tapi itu beberapa skenario yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan. Skenario pertama tentunya masih ada peluang dia buat turun. Skenario keduanya Bitcoin nggak dapat tekanan seller lagi, dia justru bikin proses sideways aja di atas dari 27.800-an something. Jadi itu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini. Sementara yang kita bisa lakukan adalah mengamati market sambil kalau ada dam-dam kecil mau koleksi barang ya silahkan aja buat teman-teman. Oke gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini dan akhir kata saya Andre. Makasih.